Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syana Zatur Rahmadani, NPM 191111080403. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang interaksi sosial, yaitu yang C, bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini ada dibagi menjadi dua macam, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Nah, dan di sini ada dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, dan stelemat. Yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Yang terakhir adalah asimilasi. Asimilasi adalah usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial ini adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik itu individu maupun kelompok. Dan di sini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok berlomba-lomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi ini adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Dan ada beberapa macam kontraversi, yaitu kontraversi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Yang D adalah faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Kelangsungan interaksi sosial sekalipun dalam bentuknya yang sederhana ternyata merupakan proses yang kompleks, tetapi padanya dapat kita beda-bedakan menjadi beberapa faktor yang mendasari, baik secara tunggal maupun bergabung. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Gabriel Tarde beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi. Walaupun pendapat ini ternyata berat sebelah, peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Misalnya bagaimana seorang anak berbicara. Mula-mula ia mengimitasi dirinya sendiri, kemudian ia mengimitasi kata-kata orang lain. Ia mengartikan kata-kata juga karena mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang lain. Lebih jauh, tidak hanya berbicara yang merupakan alat komunikasi yang terpenting, tetapi juga cara-cara lain untuk menyatakan dirinya dipelajari melalui proses imitasi. Misalnya tingkah laku tertentu, cara memberikan hormat, cara menyatakan terima kasih, cara memberikan isyarat tanpa bicara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor sugesti. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, sedangkan sugesti merupakan pemberikan pandangan atau sikap dari dirinya lalu diterima oleh orang lain di luarnya.
Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat dirumuskan sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga adalah faktor simpati. Faktor simpati ini dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan perasaan, sebagaimana proses identifikasi. Akan tetapi berbeda dengan identifikasi, timbulnya simpati itu merupakan proses yang sadar bagi manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Peranan simpati cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua orang atau lebih. Patut ditambahkan bahwa simpati dapat pula berkembang perlahan-lahan, di samping simpati yang timbul dengan tiba-tiba. Yang keempat adalah faktor identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dalam urian Freud mengenai cara-cara seseorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Dalam garis besarnya, anak itu belajar menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat norma-norma dan peraturan-peraturan yang sebaiknya dipenuhi, dan ia pun mempelajarinya, yaitu dengan dua cara utama. Yang pertama, ia mempelajari karena didikan orang tuanya yang menghargai tingkah laku wajar yang memenuhi cita-cita tertentu dan menghukum tingkah laku yang melanggar norma-normanya. Lambat laun anak itu akan memperoleh pengetahuan mengenai apa yang disebut perbuatan yang baik dan apa yang disebut perbuatan yang buruk melalui didikan dari orang tuanya. Baik, sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.